Duh, baru narik? Ya, bukan baru narik. Ini aku aja baru datang. Kamu baru datang? Iya. Emang dari mana? Biasa, tadi masih arisan burung. Oh, jadi kamu baru datang tuh? Iya, baru datang. Kamu udah narik? Iya, barusan satu tuh ke Jalan Teratai. Gimana? Sepertinya hari ini sepi tuh. Soalnya dari tadi orang-orang nggak ada yang bau-bau aroma mau naik ojek. Sabar, Val. Bentar lagi pasti rame. Soalnya di Jalan Mawar itu lagi banyak hajatan. Pasti kan banyak ibu-ibu. Di Jalan Mawar gang sebelah tuh? Iya. Semoga aja bentar lagi naik ojek semua. Ya, semoga aja. Bentar, Val. Tapi dilihat-lihat, kamu tuh kayak yang banyak pikiran. Sok tahu aja kamu tuh. Udahlah, kamu tuh nggak usah nutupin. Kita tuh soalnya seharian bareng, Val. Udahlah, Ya cerita bukan aja. cuma seharian, kita tiap hari di pangkalan sini. Iya, udahlah. Sekarang mending kamu tuh cerita aja. Kamu kenapa? Gak kayak biasanya soalnya. Ada deh tuh. Tapi ini ya tentang cewek. Tetap cewek yang itu. Kalau masalah cewek yang itu, aku malas deh. Gak mau ikut-ikut. Udah dah doh. Gak usah dipikirin. Punya korek? Gak ada. Rokok aku baru sekarang. Weh. Tadi aku dapat penumpang. Iya, anak muda. Terus? Mungkin dia nggak rokokan. Hampir nyampe rumahnya, aku dikasih rokok, suruh ambil. Masih dikasih ongkos lagi. Ya, Kamu pasti nggak punya rokok. Gak ada. Ya udah, koreknya mana? Aku gak punya korek. Duh, nggak punya rokok, nggak punya korek. Udah dulu. Tuh, si Agus. Ntar ya. Ya. Oh, ternyata benar ya kata teman-teman aku kalau kamu itu cuma tukang ojek di pangkalan sini. Sayang, kamu kok ada di sini, sayang? Ya, aku memang sengaja kesini. Aku mau buktiin sendiri apa kata teman-teman aku. Dan ternyata benar ya. Iya, bener apa, sayang? Ya benar kalau kamu tuh cuma tukang ojek. Sayang, aku bisa jelasin sama kamu, sayang. Aku sebenarnya kan udah bilang kerjaan aku kalau serabutan, ya aku sambil kerja ojek kalau dari siang sampai sore, sayang. Ya tapi aku tuh nggak expect kalau misal pekerjaan kamu tuh tukang ojek. Ya emang kenapa kalau aku tukang ojek? Ya emang kamu nggak ada kerjaan lain selain ini? Ya kan aku jaga malam di pabrik, siangnya kerja ojek. Emang ada yang salah? Salah besar lah. Harusnya kamu tuh nggak kerja jadi tukang ojek. Kamu tahu nggak sih di sini itu jalan umum. Dan yang paling parah, teman aku tuh pernah ngojek sama kamu. Tapi kamu nggak tahu kan kalau itu teman aku? Mau temen kamu pernah ngojek sama aku, mau temen kamu tahu aku tukang ojek, ya udahlah, sayang. Sekarang kamu kan udah tahu. Ya udah, kamu harus terima kenyataan. Enak banget ya kamu kalau ngomong, Val. Asal kamu tahu ya, waktu temen aku bilang kamu tuh cuma tukang ojek, aku tuh malu, Val. Mau ditaruh di mana muka aku? Ya udah, taruh di situ aja, sayang. Apaan sih? Kalau aku tukang ojek, ya udah. Kamu harus terima kenyataan. Kamu mau pacaran sama tukang ojek atau sama aku? Ya aku mau pacaran sama kamu, tapi aku nggak mau pekerjaan kamu jadi tukang ojek. Sayang, semua pekerjaan itu kan sama-sama berjuang keras, cari uang. Terus yang salah dengan pekerjaan aku apa? Yang salah, sebagai tukang ojek, itu menurut aku malu-maluin banget, Val. Malu-maluinnya dari mana? Aku kan berjuang keras demi kamu. Berjuang? Dan selama ini, apa yang kamu minta uang, aku kasih kan? Tapi buktinya mana? Sampai sekarang pun kamu nggak bayarin uang kosan aku yang 1.200.000 itu kan? Sayang, oke. Aku masih ada janji sama kamu untuk bayarin kosan kamu bulan lalu. 1.200.000 kan? Ini aku kerja target, siang malam aku kerja untuk penuhin semua itu, sayang. Ya buktinya kamu udah usaha dari siang sampai malam, nggak ada kan? Iya, sayang, aku mau usaha. Uang itu secepatnya aku akan kasihkan sama kamu. Ya udah, aku mau uang itu harus ada hari ini. Aku tunggu. Assalamualaikum. Hari ini, sayang. Bro, ini koreknya. Pinjam ke Agus. Iya. Itu masa kamu barusan? Iya, pacar aku. Apa aja sini? Ya biasalah, aku ada janji doh bayarin kosan dia bulan lalu. Itu nominalnya banyak buat aku, 1.200.000. Sedangkan sekarang tabungan aku nggak ada sama sekali. Aku juga kasihan, udah janji sama dia. Aku harus gimana ya? Val, udahlah. Kalau kamu tuh nggak ada, ya nggak usah dipaksain. Ya, tapi aku nggak enak doh, udah janji sama dia, udah dari bulan kemarin. Oh iya doh, kamu ada kenalan nggak yang bisa gadein motor? Ada bunga nggak apa-apa deh. Ya ada sih. Gimana doh? Tapi masa iya kamu mau gadein motor ini, terus kamu kerja pakai apa? Udahlah, sementara kan aku masih kerja malam di pabrik untuk jagain jaga malam untuk ojek. Ya, aku berhenti dulu lah karena aku kasihan sama pacar aku. Serius, Val, kamu nekat mau gadein motor ini? Udahlah doh, nggak apa-apa. Yang penting aku sama pacar aku itu baik-baik aja. Aku udah janji sama dia. Udah, di mana teman kamu? Anterin aku sekarang juga bisa nggak? Ya ada, aku bisa aja nganterin kamu sekarang. Kalau motor aku 2 juta mungkin bisa sih gaden. Ya mungkin aku janji 1-2 bulan doh. Nggak apa-apa deh, ada bunganya. Ya udah, ada kan? Aku anterin sekarang biar kamu ngomong sendiri aja. Yaudah yuk. Siapa sih nih orang ngeliat-liat? Aduh, berat nggak ya mobilnya ya? Mah aku nggak lihat lagi. Mas, gimana sih jalan kok nggak lihat-lihat? Iya mbak, barusan saya nggak fokus, tapi
mobilnya enggak. Nggak apa? Ya enggak ada yang... Gimana kalau masnya ketabrak? Pasti aku yang salah. Enggak, aku aman kok mbak. Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat. Iya mbak, saya minta maaf. Bu, saya minta maaf. Bu, aku masih muda. Iya mbak, minta maaf. Saya barusan, iya yang salah saya. Kalau jalan tuh lihat ke depan, nggak usah noleh-noleh. Iya mbak. Lagian juga kalau kamu banyak pikiran tuh mending kamu tidur di rumah, nggak usah ngeluyur. Iya maaf mbak. Gitu kan kamu bisa membahayakan orang lain. Tapi kalau memang ada yang lecet, saya ganti. Udah, kalau mobil aku gampang. Yang aku takutkan nanti kalau kamu bisa ketabrak, yang salah tetap aku. Sekali lagi, saya minta maaf mbak. Iya saya salah, jalan nggak lihat-lihat. Oke. Sekali lagi aku bilang sama kamu, kalau kamu makin banyak pikiran, mending kamu tidur, nggak usah ngeluyur. Iya mbak. Oke? Aduh. Kan mbak yang mau jatuh. Aku cuma gini mbak. Kok nyalain aku terus sih? Pegang-pegang lagi. Ya yang pegang-pegang kan mbak. Kok bisa? Kamu kan pegang-pegang aku. Kan aku yang di bawah kayak gini mbak. Mana sih? Kalau sekarang bukan aku yang salah mbak. Kan mbak sendiri. Ya kalau gitu aku pergi dulu. Makasih ya, kamu udah nepatin janji kamu buat ngasih aku uang dan kamu lebihin juga 1,5. Iya sayang, kan aku udah janji sama kamu. Tapi kamu gak usah masuk ke rumah dulu ya, Kenapa sayang? karena aku mau kita putus. Putus? Kan aku udah ngasih uang sama kamu. Kenapa kamu bilang putus? Ya itu kan janji kamu sama aku selama kita pacaran. Jadi kenapa aku minta putus? Karena aku nggak mau kalau aku punya pacar tukang ojek. Ya terus kan aku udah kasih uang kamu. Kenapa kamu mutusin aku? Ya emang salahnya di mana? Itu kan kamu sendiri yang janji sama aku. Ya wajar lah kalau misal aku tagih. Setelah aku kasih uang sama kamu putusin aku. Ya itu kan semua hak aku. Jadi kamu bener-bener malu kalau kamu pacaran sama tukang ojek kayak aku. Jelas banget Val. Kalau misal aku tuh malu, apalagi teman-teman aku tuh sekarang udah tahu semua kalau misal kamu tuh cuma tukang ojek. Terus kamu gak kasihan, aku udah berjuang ngasih uang sama kamu. Dan kita udah pacaran cukup lama. Sekarang cuma karena aku tukang ojek. Itu kan tugas kamu sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab kan? Ya, aku udah tanggung jawab Iya sama kamu. aku tahu kamu udah bertanggung jawab dan kamu udah nepatin janji-janji kamu sama aku. Tapi untuk bertahan sama kamu, aku udah nggak bisa Val. Aku udah terlanjur malu. Jadi kamu bener-bener malu kalau aku kepergok kerja ojek kayak gini. Masih kurang jelas ya? Aku juga udah bilang dengan lantang kalau aku maunya putus dan aku malu punya pacar tukang ojek. Udah lama nih kamu pergi aja sana. Ngapain sih masih di sini? Sekarang kamu ngusir aku kayak gitu setelah kamu dapat uang dari aku. Ya udah, kalau kamu memang mau putus sama aku, oke, aku terima. Semoga kamu bahagia ya. Assalamualaikum. Amin. Salam. Oke bang, saya akan ikut abang untuk nemuin bosnya, ya. Iya, betul. Tapi saya kan nggak punya urusan dengan bos abang. Sudah, kamu ikut saya. Bos saya ingin bertemu dengan kamu sekarang juga. Ya, tapi saya nggak punya urusan sama bos abang. Udah, perintah bos saya, kewajiban saya. Ayo ikut, silakan. Bentar bang, saya nggak mau ikut orang sembarangan. Saya juga harus tahu. Saya mau dibawa abang untuk ketemu sama bosnya, itu dengan tujuan apa? Kamu banyak ngomong. Jangan sampai saya berbuat kasar di sini. Bos saya hanya ingin bertemu dengan kamu. Oke, saya ikut abang. Yaudah. Tapi saya ambil jaket dulu. Ya, silakan. Tapi kalau ada apa-apa, saya juga akan cari abang. Saya jamin keselamatan kamu. Ya udah, saya ambil jaket dulu. Ini bos saya. Permisi bos, ini orangnya. Hah? Mbak, kok kamu mbak? Kan tadi katanya nggak lecet mbak. Kenapa saya dipanggil ke sini lagi? Ini nggak ada sangkut pautnya sama mobil. Aku ada keperluan sama kamu. Iya, tapi kan tadi udah beres mbak. Saya boleh pulang tadi. Aku udah bilang ini nggak ada sangkut pautnya sama mobil. Iya, terus saya dipanggil ke sini sama anak buah mbak. Itu untuk apa? Aku ada keperluan sama kamu, udah nggak usah banyak tanya. Iya, keperluan apa mbak? Saya kan nggak kenal sama mbak. Betul, tinggalkan kita berdua. Siap bos. Aku juga nggak kenal sama kamu. Mbak ini bos besar ya? Kok sampai punya anak buah? Ya aku emang gede, emang besar. Iya, maksudnya bos kayak bos mafia gitu. Mbak, udahlah, saya ini cuma tukang ojek dan nggak pantas mbak minta bantuan atau ada keperluan sama saya mbak. Emang kalau orang perlu bantuan itu harus mandang orangnya ya? Iya, tapi nggak masuk akal aja mbak. Saya kan cuma orang bawahan, cuma tukang ojek. Intinya, kamu mau nggak? Aku mintain tolong. Emang kita kan belum kenalan mbak. Citra, Noval Tupal. panjang banget namanya. Iya, memang panggilannya Noval Tupal mbak. Nggak novel aja. Iya, Noval Tupal aja ya. Oke. Ya udah, Bu Bos cantik. Sekarang kepentingan Bu Bos sama saya apa? Jadi gini. Cimbun? Tuh, dia arah kesini lagi. Gimana ya? Tuh, aku nggak enak, mana ini Bu Bos baru kenal lagi. Kamu sama siapa? Loh, bentar. Itu bukannya Noval.
Kok dia bisa sama bos cantik yang kaya raya itu ya? Dia ngapain ada di situ? Aku samperin deh. Bu, saya minta tolong ya, Bu. Minta tolong apa? Aku aja minta tolong buka Mas Cece. Udah, Bu, ya. Saya dulu, Bu. Kok udah pipis? Noval. Sinun. Bu Bos, ini Bu Bos yang punya PTBM sama BM Skincare itu kan? Aslinya cantik banget ya. Ngapain sama Noval? Kamu ngapain Val di sini? Oh, ini pacar aku, Cinun. Hah? Pacar kamu? Iya. Jadi aku diporotin, yang gerannya diporotin sama kamu ya. Meskipun aku cuma tukang ojek, tapi aku ya dicintai oleh bos cantik. Val, kamu tuh jangan mimpi. Mana mungkin kamu yang cuma tukang ojek bisa pacaran sama bos yang punya PT besar? Kalau nggak percaya tanya aja. Aku memang orangnya gitu, suka merendah. Karena aku nggak mau mengandalkan ya harta pacar aku. Karena aku juga sadar aku orang biasa, orang miskin dan cuma tukang ojek. Kalau nggak percaya tanya aja. Ini namanya Citra, tanya aja. Bu, ini nggak beneran kan? Nggak mungkin kan Ibu pacaran sama Noval? Ngapain juga ya aku masih nanya? Ya jelas nggak mau lah. Seorang bos besar, cantik, kaya raya, mau sama Noval yang cuma tukang ojek. Nih, Cinun. Nih, tanya aja. Oh, udah tanya. Ih, kamu... Tanya aja. Bu, ini beneran? Ibu pacaran sama si Noval? Nah, kan? Udah jelas kan? Jadi aku putus dari kamu, meskipun aku cuma tukang ojek, tapi nih ya, bos cantik kaya raya, yang katanya kamu punya apa? PT apa? PTBM. PTBM, ikhlas mencintai seorang tukang ojek. Ya sayang? Udah, sekarang kamu udah tahu kan? Ya, kalau udah kamu ya udah tahu, jadi nggak usah gangguin aku lagi ya. Aku sangat bersyukur punya pacar bos cantik yang apa adanya, nggak kayak kamu. Enggak. Val, aku tuh nggak percaya sama kamu. Ini semua cuma akal-akalan kamu aja kan? Kalau akal-akalan aku nggak mungkin sedikit ini sama pacar aku. Sayang, ngomong Ya dong nggak sayang. mungkin. Heran aja seorang bos bisa mau sama tukang ojek, sedangkan dia aja bisa dapetin yang jauh lebih baik daripada kamu. Tapi jarang loh ada cowok yang kayak aku, yang manis dikit tapi bekerja keras. Kerja keras sih, cuman penghasilan kamu berapa? Paling yang ada nanti kalau misal kamu nikah sama dia, yang ada kamu yang numpang hidup. Mbak, laki-laki itu ditata untuk bekerja keras. Yang terpenting tanggung jawabnya. Jadi masalah aku lebih kayak pacar aku itu nggak masalah, Cinun. Yang terpenting dia apa adanya, nggak kayak kamu yang selalu ada apanya. Paham nggak? Ya tapi nggak masuk akal, Val. Yang nggak masuk akal itu ketika seorang laki-laki sudah memperjuangkan wanita tapi lalu ditinggalkan. Assalamualaikum. Udah Cinun, kamu udah tahu ya. Nih aku masih mau keluar sama pacar aku. Jadi kamu pulang dulu ya, nggak usah gangguin kita berdua. Kita berdua mau jalan-jalan. Enggak, tapi aku masih nggak percaya. Soalnya Bu Bos ini dari tadi kaku banget loh Val sama kamu. Dia kayak kelihatan risih kamu meluk dia. Coba, nih dia peluk aku nih. Nih. Udah Cinun, mending kamu pulang, cari yang lebih dari aku ya. Karena aku udah bahagia sekarang. Serah deh. Bu Bos, maaf Bu Bos, saya dari tadi peluk-peluk Bu Bos. Tapi Bu Bos barusan peluk juga saya kan? Karena terpaksa. Ya, saya mau ngelakuin apa aja yang Bu Bos mau, meskipun saya suruh apa aja, saya mau Bos. Karena saya Itu harus. saya sudah. Tanpa kamu ngomong kayak gitu, itu harus. Dan aku wajibkan karena aku udah ngebantu kamu. Iya, jadi itu pacar aku yang materi banget Bu Bos. Dan saya ngelakuin apa aja demi dia. Terakhir aku diputusin Bu Bos tadi. Itu kasih uang 1.500.000, langsung diputusin Bu Bos. Tapi cantik juga mantan kamu itu. Iya, tapi dia ada apanya bukan apa adanya Bu Bos. Nah, udah kalau gitu, tugas kamu manut semua perkataan aku. Siap Bu Bos. Jarang-jarang dipeluk bos cantik kayak dia. Tapi dia ada perlu apa ya? Tapi si Cinun bakal tahu rasa. Ternyata ini Bu Citra benar bos cantik. Bisa nggak tidur 1 minggu nih karena dipeluk bos cantik kayak Bu Citra. Aku harus selamatan. Udahlah Val, dari tadi kita tuh udah ngobrol. Dari cara ngomong kamu tuh udah ketahuan. Kamu tuh gak usah bohong lagi Val sama aku. Aku tuh udah dapat info kalau kamu tuh cuma supirnya bos cantik itu kan. Cinun, kamu nggak usah sok tahu. Kamu dapat info dari mana? Kamu gak perlu tahu aku dapat info dari mana. Yang jelas infonya valid. Cinun, aku bener kok pacar si Citra. Halah, kamu masih mau ngeles juga Val? Udahlah Cinun, ya. Kamu nggak usah usik lagi hidup aku. Aku, iya, beneran pacaran sama si Citra. Udahlah Val, kamu tuh gak usah bohong. Sekarang gini deh, aku kasih kamu penawaran. Kamu porotin bos cantik. Tuh. Aku itu bener pacaran sama Citra, jadi kamu nggak usah usik lagi hidup aku. Val, udahlah, kamu tuh gak usah bohong sama aku. Sekarang gini deh, aku kasih kamu penawaran. Gimana kalau misal kamu porotin aja bos kamu? Porotin? Gila kamu. Aku harus balikan sama kamu. Aku itu beneran ada rasa sama si Citra.
Dan dia bukan bos aku, dia pacar aku. Mana mungkin Val, dia tuh mau pacaran sama kamu sedangkan kamu cuma supirnya. Kata siapa aku nggak mau. Dan ini beneran pacar aku. Dan kita bakal menikah. Ya kan sayang? Ya sayang. Nah, sekarang udah jelas kan Kinun? Jadi kamu nggak usah usik hidup aku lagi. Jadi izinkan kita berdua itu bahagia. Dan kamu bilang tadi mau porotin Citra. Maaf, aku meskipun dari keluarga sederhana, aku bisa bekerja keras tanpa mengandalkan ya pacar aku ini siapa. Udah jelas kan semuanya? Mending sekarang kamu pergi dan nggak usah ganggu calon suami aku. Kalau nggak aku panggilin satpam. Yang perlu kalian ingat ya, kalau aku berhenti di sini, bukan sini namanya. Ingat. Dasar nggak tahu diri. Permisi, Bu Bos. Sorry. Apa benar yang dikatakan barusan? Jujur, kalau memang ada rasa selama 1 bulan ini, saya ada rasa sama bos. Karena bos ini orangnya baik, gak cuma cantik, tapi saya sadar diri, saya siapa. Noval, penampilan kamu sekarang udah berubah. Dan aku mau 1 bulan lagi kita menikah. Dan aku udah tahu kepribadian kamu. Dan latar belakang kamu itu bukan penghambat untuk aku ada rasa juga sama kamu. Jadi, Bos Citra juga ada rasa sama aku. Val, adab dan kebaikan kamu yang buat aku kagum dan akhirnya aku ada rasa sama kamu. Makasih ya bos, tetap kenali aku dengan kepribadian aku yang sederhana. Bos, semua itu bisa terjadi. Kaya dan miskin itu bukan jaminan. Kalau bos memang ada rasa sama aku, izinkan aku berjuang sepenuhnya demi hatiku dan hatimu. I love you. Itu. Berarti ini udah gak apa-apa peluk bos? Kan, Cepet itu, pengen peluk aku. Kan mau nikah bos. Ya udah gak usah Ya peluk-peluk. udah bos. Makasih ya bos. Ternyata bukan cuma di film. Bos cantik ikhlas mencintai tukang ojek kayak aku. Tapi berkat bos, semua penampilanku jadi berubah. Yang dulunya aku ya sederhana, sekarang udah penampilan kayak gini. Makasih banyak ya bos. Noval sayang, tapi kamu jangan bangga dulu. Masih ada 1 persyaratan yang harus kamu tempuh. Apa? Aku mau lihat kamu tanding sama orang Korea itu, main biliar. Oh, yang aku mau tanding sama orang Korea yang oke? Kalau kamu menang, nanti aku bakal kasih hadiah. Tapi kalau kamu kalah, kamu bisa lesnya nanti gimana? Kok persyaratannya kayak gitu? Jadi aku harus latihan